Senjata makan tuan, tank dan tentara Israel dibantai rudalnya sendiri hingga makan ratusan tentara IDF. כך חודש, חודשיים, שלושה, אבל בסוף לא יהיה חמאס. דבר השני, האויב צריך לפגוש לפני שהוא פוגש את כוחות השריון והחי"ר, הוא צריך לפגוש Militer Israel menjadi sasaran serangan rudalnya sendiri di wilayah Jabalia, jalur Gaza, Palestina. Akibatnya 5 unit tank hancur dan menyebabkan sejumlah tentara Zionis tewas mengenaskan. Keberhasilan serangan di Jabalia dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Brigade Izz-ad-Din Al-Qassam, Abu Ubaidah, dalam video singkat yang tersebar di sejumlah akun media sosial. Tentara Israel harus menelan pil pahit karena bukan cuma kehilangan sejumlah unit kendaraan lapis baja dan prajuritnya. Sebab serangan Brigade Al-Qassam justru menggunakan rudal milik pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Al-Bawabah, pasukan Hamas menggunakan 2 rudal militer Israel yang belum meledak saat ditembakkan ke Gaza. Saat mendarat di rumah warga sipil Jabalia, rudal tersebut seberat 2 ton gagal meledak dan menghancurkan tentara Zionis itu sendiri. Dengan cara hal ini dimanfaatkan oleh pasukan pimpinan Muhammad Deif untuk menggunakan senjata itu untuk menyerang tuannya sendiri. Serangan kejut Brigade Al-Qassam dengan menggunakan rudal militer Israel yang gagal meledak bukan yang pertama kalinya terjadi. Dengan sedikit modifikasi, unit militer Hamas mampu memanfaatkan hulu ledak dalam rudal atau roket Israel menjadi senjata baru. Hingga berita ini diturunkan, pasukan pertahanan Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait jumlah korban. Namun terlihat di lapangan ratusan tentara IDF menjadi korban. Sebelumnya FIFA Militer melaporkan, dalam 24 jam terakhir ada 14 tentara Israel yang resmi diumumkan telah menjadi korban tewas dalam pertempuran lanjutan yang berlangsung di Gaza. Digempur roket perlawanan, tank-tank Israel mundur dari Al-Fallujah. Begini kondisinya. Para pejuang perlawanan Palestina berhasil menghancurkan 7 tank, 3 pengangkut personel dan 5 kendaraan militer Israel. Dan serangan hebat perlawanan Palestina memaksa tank-tank Israel di Al-Fallujah mundur karena sudah hancur. Dikutip pasukan ataupun dari stasiun televisi Al-Mayadin, Brigade Al-Quds sayap militer jihad Islam terlibat pertempuran hebat dengan pasukan rezim Zionis di beberapa wilayah Gaza dalam pertempuran hebat melawan pasukan rezim Zionis di wilayah Al-Zaitun, timur Gaza. 2 kendaraan militer Israel hancur ditembak rudal perlawanan Palestina, kata Brigade Al-Quds. Sayap militer jihad Islam menjelaskan bahwa 3 kendaraan militer dan 1 kendaraan pengangkut personel Israel di kamp pengungsi Jabaila juga berhasil dihancurkan dengan rudal dan bom. Sementara itu, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas berhasil menghancurkan 7 tank dan 2 kendaraan pengangkut personel Israel dengan roket Yasin 105 dan bom di timur serta utara Khan Yunis. Stasiun televisi Al Jazeera mengabarkan para pejuang perlawanan Palestina memaksa tank-tank Israel mundur dari wilayah Al-Fallujah dan juga Al-Faqora ke arah pesisir pantai Gaza. Di sisi lain, beberapa media mengabarkan diaktifkannya sistem-sistem peringatan bahaya di distrik-distrik rezim Zionis yang berdekatan dengan jalur Gaza. Prancis murka setelah staf diplomatiknya di Gaza dibunuh oleh Israel. Emmanuel Macron cabut dukungannya pada Zionis.
Pemerintah Prancis marah setelah staf diplomatiknya di Rafah, jalur Gaza tewas akibat serangan udara oleh Israel. Emmanuel Macron pun mengomandoi untuk memberikan bantuannya dan diberhentikan untuk Israel. Staf pria yang belum diidentifikasi namanya itu sedang berlindung di rumah rekannya ketika bangunan tersebut dibombardir oleh militer Zionis. Setelah kedatangannya dalam kunjungan resmi ke Israel pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menyerukan gencatan senjata. Diplomat tersebut juga menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah korban warga sipil Palestina yang dilakukan serangan oleh Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa salah satu staf diplomatik mereka meninggal akibat luka-luka diserang oleh pasukan Israel. Seorang pejabat Prancis mengatakan serangan udara Israel pada hari Rabu itu menyebabkan sekitar 10 orang tewas. Prancis pun marah dan mengutuk pengeboman terhadap bangunan tempat tinggal yang menyebabkan kematian banyak warga sipil itu. Bunyi pernyataan kementerian tersebut yang dilansir oleh RT. Paris juga mendesak pihak berwenang Israel untuk menjelaskan kejadian serangan mematikan itu sesegera mungkin. Berbicara dalam pertemuan dengan rekannya di Israel, Eli Cohen pada hari Minggu mengatakan menyesali kenyataan bahwa terlalu banyak warga sipil yang terbunuh di Gaza di tangan militer Israel. Sementara itu pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Prancis mengeluarkan pernyataan bersama dengan Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, dan Irlandia, juga Luxembourg, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris untuk meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi tersebut. Negara-negara Barat kini menuduh pemerintah Israel menciptakan lingkungan yang nyaris impunitas dan menyebabkan kegagalan dan juga kemerdekaan bagi umat manusia. Atas hal buruk yang dilakukan oleh Netanyahu ini, negara-negara internasional mulai mencabut dukungannya, termasuk Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Israel untuk mendefinisikan dengan lebih tepat tujuan akhir mereka di Gaza. Dia melanjutkan dengan memperkirakan bahwa tujuan yang dinyatakan untuk melenyapkan Hamas tidak akan pernah berhasil.